Sering nggak sih kita cari investasi yang nggak cuma cuan, tapi juga punya dampak yang baik? Nah, hari ini kita akan bedah satu emiten di bursa kita yang kelihatannya lagi coba melakukan keduanya, tepat di jantung ekonomi hijau. Dulu mungkin kedengerannya kayak cerita ya, mengubah sampah jadi duit. Tapi sekarang, ini tuh model bisnis triliunan rupiah di seluruh dunia. Dan di Indonesia, trennya lagi kencang banget. Ada satu pemain nih, namanya PT InnoCycle Technology Group atau INOV, yang ada di paling depan revolusi ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan besarnya, apakah Innov ini beneran saham hijau yang harganya masih diskon? Atau jangan-jangan, di balik semua cerita bagus ini, ada sesuatu yang perlu kita waspadai? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini agenda kita ya. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita bedah bisnisnya, lihat dalamannya, keuangannya, baru kita hitung-hitungan valuasinya. Tentunya kita timbang juga plus minusnya sebelum kita tarik kesimpulan. Langsung aja kita mulai. Sip, bagian pertama. Kenapa sih kita ngomongin perusahaan daur ulang sekarang? Penting banget nih buat kita pahami konteksnya. Ini bukan cuma soal go green doang loh, ini soal peluang pasar yang gede banget. Fakta ini jujur agak miris ya, tapi sekaligus jadi peluang. Indonesia itu pencemar plastik nomor 2 di dunia. Artinya apa? Artinya kita punya masalah super serius. Dan masalah serius butuh solusi. Nah, pasar untuk solusi daur ulang inilah yang coba diambil sama Innov. Oke, jadi gimana cara Innovu mengubah masalah sampah ini jadi cuan? Yuk kita bongkar mesin bisnis mereka. Coba bayangin deh botol plastik yang mungkin tadi pagi Anda buang. Innovo ini, mereka ambil botol itu, terus lewat serangkaian proses, diubah jadi bahan dasar buat bantal di sofa Anda, atau bahkan bahan buat kaos yang Anda pakai. Jadi mereka ini jembatan penting antara tumpukan sampah kita sampai jadi barang yang ada di rumah. Nah, proses mereka ini kerennya terintegrasi dari hulu ke hilir. Ini kekuatan besar loh. Mulai dari kumpulin sampahnya lewat aplikasi mereka, Plastic Pay, terus diolah jadi serpihan, diubah lagi jadi serat polyester, sampai akhirnya jadi produk jadi. Artinya, mereka pegang kendali hampir di semua lini prosesnya. Ini bagus buat efisiensi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kita sebagai investor. Duitnya, angka-angkanya. Model bisnis sebagus apapun kalau nggak didukung angka ya cuma jadi cerita kan? Jadi gimana performa INOV di laporan keuangannya? Penting buat kita tahu nih, perjalanan INOV ini nggak selalu mulus loh, ada masa-masa sulitnya. Tapi data terbaru ini nunjukin kalau mereka mungkin udah ngelewatin badainya dan sekarang lagi di jalur pemulihan yang kuat. Ini yang sering kita sebut sebagai turnaround story, cerita titik balik yang sering dicari investor. Dan ini dia angkanya. Kita pakai data hipotetis ya, untuk kuartal ketiga tahun 2025, laba bersihnya 33,1 miliar. Angka ini sendiri udah lumayan. Tapi yang bikin ini jadi super menarik adalah kalau kita bandingin sama tahun sebelumnya. Coba lihat bedanya. Year on year, laba bersihnya meroket 173,6%. Ini bukan sekedar tumbuh loh, ini lompatan besar. Pasti ada sesuatu yang fundamental berubah di dalam perusahaannya ke arah yang jauh lebih baik. Oke, jadi kita udah lihat labanya tumbuh kencang. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah berita bagus ini udah priced in atau udah tercermin di harga sahamnya? Atau dalam bahasa yang lebih simpel, Innov ini masih murah nggak sih? Sebelum kita lihat angkanya, kita samain persepsi dulu ya soal PE ratio. Anggap aja ini kayak price tag di sebuah saham. Gampangnya, PE ini nunjukin berapa rupiah yang mau kita bayar untuk setiap 1 rupiah laba yang dihasilkan perusahaan. Logikanya, makin rendah angkanya, ya makin murah kelihatannya. Dan ini dia perbandingannya. PE Innov ada di sekitar 7 kali, sementara rata-rata pasar kita itu dihargai di 17 kali labanya. Wow, cuma dari sudut pandang ini aja, Innov tuh kelihatan kayak lagi diobral, diskon besar. Oke, kita cek lagi dari sudut pandang lain pakai price to book value atau PBV. Ini intinya ngebandingin harga saham sama nilai aset bersihnya. PBV INOF ini 0,68 kali. Artinya, kita seakan-akan beli aset perusahaan ini dengan diskon 32%. Ini satu lagi sinyal klasik kalau sahamnya mungkin lagi undervalued. Oke, dari 2 metrik tadi kelihatannya murah banget ya. Tapi sebagai mentor, saya wajib ingetin, valuasi relatif itu cuma satu sisi. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, sebenarnya berapa sih harga wajar atau nilai intrinsik dari INOV ini? Nah, disinilah valuasi itu jadi seni, bukan lagi ilmu pasti. Lihat deh tabel ini, ada 2 platform analisis tapi hasilnya beda 180 derajat. Satu bilang harga wajarnya di 293, artinya super duper murah. Satunya lagi bilang cuma 63, artinya kemahalan banget.
Ini bukti nyata kenapa kita harus selalu do your own research. Jangan telan mentah-mentah analisis orang. Justru karena ada perbedaan pendapat yang ekstrim kayak tadi, jadi makin penting buat kita buat bedah dua sisinya, potensi untungnya dan tentu saja risikonya. Kita mulai dari sisi optimisnya dulu ya. Ada analisis yang bilang kalau Innov ini adalah peluang investasi yang unik. Kenapa? Karena mereka lagi di jalur pertumbuhan laba yang curam setelah berhasil turn around. Intinya, ini ringkasan buat kaum bullish. Terus, apa aja sih yang bisa jadi bensin buat harga sahamnya ke depan? Setidaknya ada 3 katalis utama. Pertama, bakal ada regulasi lingkungan baru di 2026, ini bisa jadi angin surga buat bisnis daur ulang. Kedua, penjualan ekspor mereka terus tumbuh kuat. Dan ketiga, mereka mulai masuk ke bisnis baru buat nambah keran pendapatan. Tapi ingat ya, nggak ada makan siang gratis di pasar saham. Risikonya juga ada, dan buat Innovo ini kita harus perhatikan baik-baik. Utangnya lumayan tinggi, ini bikin perusahaan jadi agak rentan. Terus karena ini saham small cap, harganya bisa naik turun gila-gilaan. Dan yang paling penting, laba operasionalnya saat ini masih mepet banget buat bayar bunga utangnya. Ini lampu kuning yang nggak boleh kita abaikan. Oke, kita udah bongkar semuanya. Dari model bisnis, keuangan, valuasi, sampai ke prospek dan risikonya. Jadi, kesimpulannya gimana? Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Di satu sisi, ada cerita comeback yang cantik di sektor masa depan plus valuasi yang kelihatannya miring. Tapi di sisi lain, ada tumpukan utang dan risiko khas saham kecil. Pertanyaannya bukan cuma apakah Innov bakal sukses, tapi lebih ke apakah Anda sebagai investor siap dengan risikonya untuk mendapatkan potensi imbal hasilnya? Jawabannya ada di tangan Anda. Pelajari lebih dalam dan selalu berinvestasi dengan bijak.